Ya, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menutorialkan tentang materi latihan soal tentang sistem partikel dan momentum. Saya akan share screen dahulu. Nah, judul kita kali ini adalah sistem partikel dan momentum. Soal yang hendak saya bahas hanya 5. Ya, soal ini bervariasi dari yang mudah hingga yang sulit. Ya, nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, yang soal pertama dahulu kita coba kerjakan. Ya, ini soal pertama tentang sistem pusat massa. Tentang pusat massa. Nah, misal ada sebuah benda bermassa 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan 1 kg. Nah, masing-masing benda terletak pada koordinat min 2,0, min 2,4, 2,1, 4,4. Nah, pusat massa benda terletak pada berapa? Nah, ini koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3, koordinat 4. X1 Y X1 Y1, X1-nya min 2, Y1-nya 0, X2-nya min 2, Y2-nya min 4, X3-nya 2, Y3-nya min 1, X4-nya 4, Y4-nya 4. Massa 1, massa 2, massa 3, massa 4. Pusat massa terdiri dari dua koordinat X dan Y. Jadi bisa teman-teman lihat hasilnya. Nah, untuk mencari nilai X, gampang saja. Kita lakukan jumlahan sigma perkalian dari massa dikalikan koordinat X. Dalam hal ini XI. Dengan I, ini bervariasi bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena hanya ada 4 koordinat, X1, X2, X3, X4, maka hanya 4 I-nya hanya bervariasi dari 1 sampai 4. M kalikan XI. Untuk I1, maka M1X1. Untuk I2, maka M2X2. Untuk I3 ditambah M3X3. Untuk I4 ditambah M4X4. Nah, masukkan saja semua hasilnya. M1-nya 2, X1-nya min 2. 2 kalikan min 2. Yang berikutnya, M2-nya 3, X2-nya min 2, 3 kalikan min 2. Yang berikutnya, M3-nya 4, X3-nya 2, 4 kalikan 2. M4-nya 1, X4-nya 4, 1 kalikan 4. Sehingga ini kita kalikan terus jumlahkan, sehingga hasilnya X sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Berikutnya, pada koordinat Y, ya, koordinat Y ini merupakan jumlahan perkalian dari M dikalikan Y. Caranya sama kayak sebelumnya. Kalau I-nya 1, maka M1Y1. Kalau I-nya 2, maka M2Y2. Kalau I-nya 3, maka M3Y3. Kalau I-nya 4, maka M4Y4. Begitu. M1-nya 2, Y1-nya 0, masukkan ke sini, 2 kalikan 0. M2-nya 3, Y2-nya min 4, masukkan ke sini, 3 kalikan min 4. Yang berikutnya, M3-nya 4, Y3-nya min 1, masukkan ke sini, 4 kalikan min 1. M4-nya 1, Y4-nya 4, 1 kalikan 4. Kalikan, jumlahkan semuanya, sehingga ketemu Y sama dengan min 12/10 sama dengan minus 1,2. Sehingga pusat massa benda terletak pada X, Y sama dengan 0,6, min 1,2. Berikutnya, soal kedua. Soal kedua ini membahas tentang tumbukan. Nah, sebuah balok A bermassa 4 kg seperti berikut, saya langsung ilustrasikan. Bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Dan mengalami tumbukan elastis sempurna dengan balok B yang bermassa 2 kg. Setelah tumbukan, kecepatan akhir balok A adalah 4 meter per sekon dan kecepatan akhir balok B adalah 7 meter per sekon. Karena ini pertumbukan, maka seperti ilustrasinya. Nah, berapa kecepatan balok B mula-mula?
Nah, ini saya tulis semua yang diketahui. MA-nya 4 kg, MB-nya 2 kg, VA-nya 6 meter per sekon, V aksen A-nya 4 meter per sekon, V aksen B-nya sama dengan 7 meter per sekon. Ilustrasi ini tidak selalu benar, artinya teman-teman bisa buat ilustrasi yang menurut teman-teman paling pahami. Tapi menurut saya ilustrasi ini sudah mempresentasikan soal. Masukkan jumlah momentum sebelum sama dengan MA dikalikan VA ditambah MB dikalikan VB. Saat keadaan sesudah pertumbukan, MA dikalikan V aksen A ditambah MB dikalikan V aksen B. Yang ditanyakan adalah VB, kecepatan sebelum pertumbukan. Nah, masukkan semua variabelnya seperti berikut. 4 kalikan 6 ditambah 2 kalikan VB sama dengan 4 dikalikan 4 ditambah 2 kalikan 7. Sehingga kecepatan pada arah B sama dengan 3 meter per sekon searah dengan A. Berikutnya, soal ketiga. Soal ketiga ini membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Kalau yang sebelumnya, soal kedua itu tentang hukum kekekalan momentum, tapi untuk kasus yang linear. Nah, ini soalnya, sebuah piringan berbentuk silinder kecil homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 4 radian per sekon. Massa dan jari-jari piringan masing-masing adalah 1 kg dan 0,5 meter. Jika di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa dan jari-jari 0,2 kg dan 0,1 meter, dan pusat cincin tepat di atas pusat piringan silinder pejal, maka piringan silinder pejal dan cincin akan berputar bersamaan dengan kelajuan sudut berapa? Begitu. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. MP sama dengan 1 kg. MP ini massa piringan. Nah, RP ini jari-jari piringan 0,5 meter. Omega P ini sama dengan 4 radian per sekon atau kelajuan sudut piringan. MC ini massa cincin 0,2 kg. Dan RC, ini harusnya RC, mohon maaf. RC sama dengan 0,1 meter. Jari-jari cincin. Nah, momen inersia piringan berbentuk silinder pejal, kita bisa hitung momen inersianya setengah MP dikalikan RP kuadrat. Ini setengah karena memang rumusnya untuk silinder pejal ya. Nah, sehingga kita masukkan semua nilainya, MP-nya 1, RP-nya 0,5, masukkan ketemu 1/8 kg meter kuadrat. Selanjutnya momen inersia cakram tidak ada setengahnya karena cakram kan tahu sendiri bentuknya, sehingga rumusnya MC dikalikan RC kuadrat, masukkan semua variabelnya, MC-nya 0,2 kg, RC-nya 0,1 kg, sehingga masukkan ketemu ini. Mohon maaf, ini salah. Nah, kelanjutannya berikut. Nah, momen inersia ketika piringan diletakkan di atas cincin artinya totalnya. Jadi keadaan awal itu ini, ya keadaan akhir itu ini. Ketika piringan diletakkan di atas cincin, maka momen inersianya digabung. Sehingga IPC atau momen inersia piringan di atas cincin sama dengan momen inersia piringan ditambah momen inersia cincin. Sehingga 1/8 ditambah 0,002 sama dengan 508 per 4000. Nah, untuk hukum kekekalan momentum sudut sama dengan LP sama dengan LPC. Artinya, momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut piringan itu sendiri. Sedangkan LPC itu momentum sudut pada keadaan akhir, artinya momentum sudut di mana piringannya sudah diletakkan di atas cincin. Sehingga momentum sudut rumusnya I dikalikan omega, ini juga IPC dikalikan omega BC. Masukkan semuanya, omega BC sama dengan IP omega P dibagi momen inersia BC. Nilai-nilainya semua letakkan sehingga ketemu 4 radian per sekon. Soal keempat. Ini momen inersia sebuah tongkat yang berotasi besarnya 1 kg meter kuadrat. Jika kecepatan sudut tongkat besarnya 2 pi rad per sekon,
Maka besarnya momentum sudut tongkat adalah berapa? Ingat, besarnya momentum sudut L sama dengan R cross P. Sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai rumus I dikalikan omega, tapi ini saya mencoba memperlihatkan bagaimana proses dari R cross P, rumus aslinya, hingga menjadi I dikalikan omega. R cross P sama dengan RP sin theta, ya jelas karena perkalian cross. Anggap aja tetanya 90, sehingga sin 91 R kali P. Menjadi R kali P. Dengan P, momentum linear sama dengan M kalikan V, sehingga rumusnya R kalikan M dikalikan V. V-nya kecepatan sudut omega R, sehingga di sini omega dikalikan mr kuadrat. Ya, ini masukkan ke sini jadinya ini sama dengan I kalikan omega. I-nya 2, omeganya 22 per 7. Sehingga I-nya kan memang 2 pi. I-nya kan 1. Ya, 1 bisa saya tulis. Omeganya kan 2 pi. 2 tetap 2. Pi itu kan 22 per 7. Sehingga 2 dikalikan 22 per 7 sama dengan 6,28 kg meter kuadrat per sekon. Untuk soal yang terakhir, nah, sebuah batang tipis dengan panjang dan massa masing-masing 0,5 meter dan 1,2 kg. Maka besar moment inersia batang tersebut terhadap garis tegak lurus adalah berapa? Nah, langsung saja rumusnya I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Sepertiga ini karena batang tipis, kalau diputar terhadap tegak lurus, ya terhadap garis tegak lurus, rumusnya sepertiga ml kuadrat. Ada juga rumus yang I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Sehingga sepertiga masanya berapa? Masanya 1,2 kg, panjangnya 0,5, masukkan sehingga ketemu moment inersianya sebesar 0,1 kg meter kuadrat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.